Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril qahhar. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar wa ihsanin ila yaumil mahsyar. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yaqinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbalan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya. Pada kesempatan kali ini kembali Allah memberikan kepada kita taufiknya, hidayah dan inayahnya untuk menunaikan kewajiban maghrib kita di tempat terbaik, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di atas permukaan bumi ini. Kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita tentang akhlak dan keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa bin Thawrah At-Tirmidzi rahmatullahi alaihi pada kitabnya ini, Kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah wal Khisal Al-Mustafawiyah. Pada pembahasan sebelumnya jamaah sekalian, kita sudah membahas tentang makanan kesukaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ad-dubba, buah labu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mukatsirna, kita memperbanyak dengan hal yang seperti ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau ada hidangan makan atau ada undangan makan, sengaja beliau cari dan memilih buah labunya. Saking senangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan buah labu. Juga di antara hal yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata istri beliau Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin, adalah al-halwa, makanan-makanan yang manis. Apakah itu kue ataukah buah yang manis-manis, halwa itu diantara yang disenangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal asal, Rasulullah juga senang sekali, suka sekali minum madu. Nah, ini keterangan dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanan kesukaan Rasulullah yaitu yang manis-manis dan minum madu. Ya, meskipun untuk zaman kita jamaah sekalian perlu proporsional. Ya, karena kalau di zaman kita memperbanyak yang manis-manis, ya bisa berbahaya bagi kesehatan kita. Ada penyakit gula, diabetes. Beda dengan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa-apa serba alami jamaah sekalian. Ya, sebagaimana kakek-kakek dan nenek-nenek kita dahulu jamaah sekalian, semua alami, sehingga makanannya betul-betul sehat. Ya, beda dengan di masa kita, ya makanan bisa justru menjadi sumber penyakit, waliyadzubillah. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang pernah dimakan oleh Rasulullah, bahkan kesukaannya juga, yaitu daging panggang. Ya, terutama paha kambing bagian depannya. Ya, ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu paling suka paha kambing bagian depan. Kata ulama kita, kenapa bagian depan? Apa bedanya dengan di bagian belakang?
Kata ulama kita karena yang bagian depan itu paling jauh dari sumber kotoran. Iya, beda dengan kita jamaah sekalian, bahkan ususnya pun dimakan. Iya, tempat kotorannya pun dimakan, diolah, ya dicoto, digondok dan seterusnya. Kalau Rasulullah senang makan yang di depan, itu karena jauh dari kotoran, lebih bersih, bahkan kata ulama kita lebih enak. Ya meskipun tidak haram jamaah sekalian selama sudah dibersihkan, tetapi itulah kecenderungannya Rasulullah. Itu kesukaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senangnya makan paha kambing bagian depan karena itu yang lebih bersih, jauh dari tempat kotoran. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat juga menyebutkan bahwa akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya kami pernah makan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syiwa'an fil masjid, ya daging-daging yang dipanggang di masjid. Ini juga menunjukkan jamaah sekalian tidak mengapa ada acara makan-makan di masjid, ya, tarbiyah, buka puasa, sahur atau apapun itu. Ya, itu pun dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul masjid itu hidup. Ya, jangan masjid itu dibuka hanya di waktu sholat saja. Ya, nanti 5 menit sebelum sholat baru dibuka pintu, setelah selesai sholat langsung dikunci lagi. Ya, biarkan orang beraktivitas di masjid, biarkan orang makmurkan masjid supaya hatinya terpaut dengan masjid. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam acara makan-makannya sekalipun kadangkala dilaksanakan di masjid. Yang penting menghargai kehormatan masjid, menjaga kebersihannya, menjaga obrolan kita dan seterusnya jamaah sekalian. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, hadis yang ke-172. Imam At-Tirmidzi mengatakan haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin Al-Ala qala haddatsana Abu Bakr bin Ayyash an Thabitin Abi Hamzah Al-Thumali an Sya'bi an Ummi Hani, dari seorang sahabiyah sekaligus menjadi kerabat dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sepupu beliau, saudara dari Ali bin Abi Thalib, putra dari Abu Thalib, yaitu seorang sahabiah yang bernama Ummu Hani. Ya, Ummu Hani ini dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya sepupu satu kali dan dibesarkan bersama-sama oleh Abu Thalib. Dan kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mengunjungi kerabatnya. Inilah yang disebut sebagai silaturahmi atau silaturahim. Ya, mendekatkan kembali hubungan kita dengan kerabat kita, dan perbuatan baik kita seharusnya yang paling pertama, paling dahulu mendapatkan perbuatan baik kita adalah kerabat-kerabat kita sebelum orang lain. Makanya sebaik-baik sedekah, sebaik-baik hadiah, sebaik-baik pemberian yaitu kepada kerabat sendiri. Ya, karena kalau kerabat sendiri kita dapat 2 keutamaan membantunya dan keutamaan menjalin silaturahmi atau silaturahim. Kalau orang lain itu hanya membantunya saja. Ya, kalau dengan kerabat mungkin ada kerabat kita yang butuh, ada kerabat kita yang lebih berhajat terhadap bantuan, maka seharusnya mereka yang mendapatkan perhatian kita lebih daripada orang lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang mengunjungi kerabat-kerabatnya dan orang yang pernah berjasa pada beliau. Iya. Kepada Barkah, iya, orang yang membesarkan beliau meskipun orang negro, orang Afrika, kulitnya hitam, rambutnya keriting, tetapi beliau yang membesarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Aiman, maka Rasulullah memanggilnya ya ummah, wahai ibunda. Ya, dan Rasulullah tetap menjalin hubungan silaturahmi, tetap mengunjunginya, ya, tetap berbuat ihsan kepadanya sampai saat Rasulullah wafat. Yang paling pertama dilakukan oleh Abu Bakar itu apa? Ajak Umar pergi mengunjungi Ummu Aiman. Kenapa? Kata Abu Bakar, ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah dulu. Ya, sampai di sana ternyata Ummu Aiman menangis. Ditanya oleh Abu Bakar, "Lima tabki?" Kenapa engkau menangis? Ya,
Apakah engkau tidak yakin kalau Rasulullah mendapatkan tempat yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada apa yang ada di dunia? Ya, kata Ummu Aiman, bukan karena itu, saya yakin betul Rasulullah mendapatkan tempat yang lebih baik daripada di dunia ini, tetapi dengan wafatnya Rasulullah wahyu sudah selesai. Sudah terputus, tidak ada lagi wahyu yang turun. Maka Abu Bakar dan Umar pun ikut menangis. Ya, kata Ummu Hani ini, kerabat Rasulullah, sepupu Rasulullah, dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkunjung ke tempatku, ke rumahku. Kemudian faqal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "A'indaki syai'un?" Apakah engkau memiliki sesuatu yang bisa untuk dikonsumsi? Kemudian saya, kata Ummu Hani, la. Oh ya, ini saja. Ya, kemudian Ummu Hani mengatakan, la, tidak ada lagi ya Rasulullah. Ya, tadi Rasulullah bertanya, "A'indaki syai'?" Apa ada yang tersisa atau ada yang tersedia untuk dikonsumsi? Kata Ummu Hani, la, tidak ada lagi ya Rasulullah, illa khubzun yabisun wa khallun, kecuali hanya tersisa roti yang kering, wa khallun, dan cuka. Faqal, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hati, serahkan itu, hidangkan itu, ma akfara baitun min udmin fihi khallun, tidak dikatakan rumah itu kosong dari makanan selama masih ada cukanya. Hadis ini jamaah sekalian memiliki beberapa faedah. Yang pertama, kedekatan Rasulullah SAW dengan sepupu-sepupunya. Salah satunya sahabiah ini jamaah sekalian, Ummu Hani. Rasulullah SAW bahkan tidak canggung minta makan. Kita kan kadang seperti itu, kalau sudah dekat sekali dengan keluarga, dengan saudara, kalau kita datang ke rumahnya langsung saja kita tanya. Atau kadang biasa mungkin langsung buka kulkas. Kalau kita karena sudah saking dekatnya, sudah kayak saudara. Atau memang saudara. Seperti itu juga Rasulullah SAW nanya, ada enggak yang bisa dihidangkan? Ini saking dekatnya, dan ini tidak tercela tentu saja. Yang penting memang kita sudah merasa bahwa hal seperti ini sudah biasa. Ini kita sudah sangat dekat. Beda kalau baru kenal langsung melakukan yang seperti itu. Itu tentu saja tidak wajar. Langsung minta makan dan seterusnya, apalagi langsung buka kulkas. Padahal baru kenal. Ini tentu di luar daripada adab orang-orang Islam. Rasulullah bertanya, "Indaki syai'?" Apa ada yang bisa dikonsumsi? Lalu Ummu Hani mengatakan, la, tidak ada lagi ya Rasulullah. Ternyata bukan cuma rumah tangganya Rasul yang biasa kehabisan pangan, tidak ada yang bisa dikonsumsi, bahkan kerabatnya pun. Seperti Ummu Hani ini, illa khubzun yabisun wa khallun, kecuali hanya roti kering saja dan cuka. Katanya Ummu Hani tidak ada, ini sudah dianggap tidak ada karena cuma roti kering dan cuka. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, hidangkan itu hati, ma akfara baitun min udmin fihi khallun, tidak dikatakan rumah itu kosong dari makanan selama masih ada cukanya. Maksudnya apa? Salah tadi statementmu itu bahwa tidak ada apa-apa lagi, masih ada itu. Tidak dikatakan tidak ada, tidak dikatakan kosong selama masih ada cuka. Maksudnya apa Rasulullah jamaah sekalian? Maksudnya ingin mengajarkan pada sepupunya ini untuk bersyukur. Sedikit apapun itu jamaah sekalian, itu harus disyukuri. Biar roti kering sama cuka, maksudnya Rasulullah itu tidak dikatakan tidak ada. Itu sudah sesuatu yang luar biasa yang harus disyukuri. Kebanyakannya kita kan
hanya mensyukuri yang besar-besar saja, yang nampak di mata saja, yang terlihat saja. Jarang hal-hal sederhana padahal sangat urgent sekali untuk kita syukuri. Apa contohnya jamaah sekalian? Hal-hal yang sederhana yang keseharian bersama dengan kita, kesehatan. Jarang-jarang kita bersyukur karena sehat, bisa bernafas tanpa alat, bisa makan dengan lahap, bisa tidur dengan nyenyak, bisa beraktivitas dengan baik. Itu kadang lupa untuk kita syukuri. Kadang yang membuat kita bersyukur atau menganggap mendapatkan nikmat, kalau bisa beli mobil, bisa beli rumah, dapat uang dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya, selalu berpikirnya kita ini sangat materialistis. Padahal ada begitu banyak karunia Allah Subhanahu wa taala yang luput untuk kita syukuri. Padahal kalau tidak ada itu, terasa sekali beratnya hidup ini jamaah sekalian. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, bisa bernapas dengan mudah, bisa tidur dengan nyenyak. Berapa banyak orang yang untuk tidur saja susah jamaah sekalian. Untuk bernapas saja harus dibantu dengan alat. Untuk makan saja harus dibantu dengan selang. Maka kata Rasulullah, tidak dikatakan kosong yang seperti itu. Selama masih ada cuka, artinya ada yang bisa dimakan. Mungkin ada orang yang banyak hidangannya, banyak pilihan makanannya, tetapi belum tentu ia mendapatkan karunia yang kita dapatkan. Terutama nikmat Islam, nikmat keimanan, yang merupakan nikmat paling besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Maka seorang ulama kita mengatakan, untuk mereka yang selalu mengeluh dengan hidupnya, tidak cukupkah engkau ditakdirkan sebagai orang beriman bahwa engkau menjadi orang yang paling beruntung di dunia? Ada banyak orang kaya jamaah sekalian, mau beli apa bisa, tapi tidak dikasih keimanan. Apa artinya itu semua? Banyak orang yang mungkin terkenal, tetapi Allah tidak jadikan orang beriman. Apa artinya itu semua jamaah sekalian? Rasulullah SAW ingin mengingatkan kerabatnya ini bahwa sekecil apapun nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu harus kita syukuri. Makanya tidak ada peluangnya untuk kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan hal-hal yang kita inginkan, kita bersyukur dengan mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan, kesolehan menjadi sempurna. Kita mendapatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang kita tidak harapkan, kita pun tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap sesuatu, di setiap segala keadaan. Karena kita tahu betul bagi orang beriman, al khairu fi makhtarahu Allah. Yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Karena Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Adapun ilmu kita ini jamaah sekalian sangat subjektif. Apa yang menurut kita baik belum tentu betul-betul baik bagi kita. Apa yang kita benci belum tentu betul-betul tidak baik bagi kita. Yang paling tahu apa yang baik bagi kita dan apa yang buruk bagi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya selalu sangka baik kita kepada Allah, selalu kita puji Allah. Dalam keadaan apapun itu, mau kita mendapatkan nikmat, kita tetap mengucapkan alhamdulillah. Bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita mungkin mendapatkan hal-hal yang tidak kita harapkan, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Ini yang ingin diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk mensyukuri sekecil apapun itu. Dan Rasul ingin mengajarkan bahwa makanan ini bukan perkara yang pokok bagi hidup seseorang. Bukan hidup kita di dunia ini hanya untuk makan enak dan kenyang, tetapi makanan itu hanyalah wasilah, hanyalah sarana bagi kita untuk mempertahankan hidup, bisa beribadah, bisa sehat, ya, bisa bekerja, bisa beribadah. Ya.
Makanan bukan merupakan tujuan kita, makanya tidak pernah Rasulullah SAW itu mengeluh gara-gara makanan. Tidak pernah ada hadisnya Rasulullah mencela makanan, karena cuma wasilah saja jamaah sekalian, bukan tujuan. Makanya tidak elok rasanya ada suami istri bertengkar gara-gara makanan, apalagi bercerai gara-gara masalah masakan. Iya. Rasulullah SAW sangat sederhana sekali menyikapi makanan. Ada makanan enak, Rasulullah nikmati. Iya. Ada daging panggang, ada makanan yang enak, Rasulullah nikmati. Tetapi yang ada cuma roti dan cuka, itu yang dinikmati oleh Rasulullah SAW. Bahkan memujinya, nikmal idam alkohol, inilah sebaik-baik makanan. Ya, karena itu yang ada jamaah sekalian. Kebetulan ada makanan yang tidak biasa dimakan oleh Rasulullah, dan cuma itu yang dihidangkan. Rasulullah tidak protes, Rasulullah tidak komentari. Rasulullah hanya diam dan membiarkan sahabatnya makan. Sampai sahabat bertanya, haram ya Rasulullah, apakah makanan ini haram ya Rasulullah? Kata Rasulullah, tidak. Kulu antum, makanlah kalian, saya cuma tidak terbiasa makan yang seperti ini. Rasulullah tidak komentari kenapa begini yang dihidangkan, apa tidak ada yang lain, tidak ada ke ikannya, tidak ada ke ayamnya. Rasul cuma diam saja, biarkan yang makan. Seperti itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah SAW sangat sederhana sekali menyikapi makanan, karena makanan lagi-lagi hanyalah wasilah untuk kita bertahan hidup. Bukan pikiran kita itu hanya makanan enak apa lagi besok ini, di warung mana lagi kita pergi makan besok ini. Itu hanyalah wasilah saja untuk kita bertahan hidup. Jangan hidup kita habis untuk yang seperti itu jamaah sekalian. Ya, tujuan utama kita, tugas utama kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak bisa beribadah kalau tidak makan, tidak bisa hidup kalau tidak makan. Yang perlu kita perhatikan makanan kita, tapi jangan menjadikan makanan itu sebagai sesuatu yang paling utama dalam hidup kita. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-174, Imam At-Tirmidzi mengatakan, haddatsana Muhammad bin Muthanna qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'batu an Amr bin Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlu Aisyah 'alan nisa'i ka fadli tharidi 'ala sa'iri ta'am. Keutamaannya Aisyah radhiyallahu taala anha, istri beliau, dari perempuan-perempuan yang lain itu seperti keutamaan makanan tharid dari makanan yang lainnya. Jadi hadis ini jamaah sekalian, ini permisalan. Rasulullah ingin menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya tentang keutamaan Aisyah, dan sering Rasulullah SAW memberikan permisalan kepada sesuatu untuk mengajarkan kepada sahabatnya. Misalnya Rasulullah memberikan permisalan orang beriman itu seperti sebuah pohon, yaitu pohon kurma. Kenapa pohon kurma itu seperti orang beriman? Karena semua yang ada pada pohon itu dimanfaatkan oleh orang. Daunnya, pelepahnya, batangnya, akarnya, buahnya, semua dimanfaatkan oleh orang Arab. Maka begitu juga orang beriman, semua sisi hidupnya seharusnya bermanfaat bagi sesama. Lisannya, tangannya, matanya, telinganya, langkahnya, semuanya adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat, bukan malah sebaliknya memberikan mudarat. Maka kata Rasulullah, ibaratnya orang beriman itu seperti pohon kurma. Rasulullah SAW pernah diibaratkan kedermawanannya seperti rihil mursalah, seperti angin yang berhembus kencang. Saking dermawannya Rasulullah SAW, dan semakin dermawan lagi pada saat bulan Ramadan. Kemudian orang beriman dimisalkan seperti satu tubuh, persaudaraannya mereka seperti satu
Satu tubuh kalau ada satu yang sakit, satu yang demam, maka yang lainnya ikut merasakan sakitnya, yang lainnya ikut panas, yang lainnya ikut demam. Begitulah orang beriman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada bedanya orang kulit hitam dengan orang kulit putih, orang Palestina dengan orang Indonesia, orang Arab Saudi dengan orang Malaysia. Yang penting mereka Islam, mereka saudara kita. Kalau mereka sakit, seharusnya kita juga merasakan sakit. Kalau mereka senang, bahagia, seharusnya kita juga merasakan kebahagiaan. Begitulah pengibaratannya orang beriman. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak dipetak-petakkan saudaranya sesama orang Bugis Makassar saja, sama orang Jawa saja, tidak seperti itu. Kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keimanan. Dan begitu banyak pengibaratan yang kadang-kala dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kali ini jamaah sekalian, yang beliau ibaratkan, berikan permisalan, yaitu keutamaan istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau memiliki keutamaan dibanding wanita yang lain, seperti keutamaan tharid. Tharid ini makanan paling enak di Arab saat itu jamaah sekalian. Apa itu makanan tharid? Makanan tharid itu ya kuah daging, ya mirip-mirip dengan kita coto, tapi dia lebih kental jamaah sekalian. Ya, itu dimakan dengan roti. Kalau kita coto kan makan dengan ketupat. Ya, kalau orang Arab, tharid itu kuah daging itu dimakan dengan roti. Itu makanan paling enak di saat itu. Ya, kalau sekarang sudah divariasikan, tharid sudah dicampur kadang dengan kentang, ya, dengan wortel dan seterusnya. Ya, tapi sejak di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu makanan paling enak. Maksudnya apa? Aisyah itu lebih utama dari sekian banyak wanita-wanita yang lain. Sebagaimana tharid itu makanan terbaik, makanan terenak dari sekian banyak makanan. Dan ini diantara makanan yang sangat disukai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun jarang-jarang juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan yang seperti itu, karena tidak selalu ada. Tapi kalau ada, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga makan. Ya, makanya tidak benar ya, orang yang karena ajaran zuhud, misalnya dia tidak mau makan daging, ya dia tidak mau makan makanan yang enak, padahal Rasulullah makan juga makanan yang enak. Yang penting ada. Ya, kalau tidak ada, Rasulullah tidak mengeluh. Ya, Rasulullah tidak cari apa yang tidak ada, apa yang ada, itu yang Rasulullah nikmati. Ada makanan yang enak, Rasulullah nikmati. Ada yang sekedar roti dan cuka, itu pun Rasulullah nikmati. Dan inilah zuhud. Ya, bukan seperti anggapan orang-orang yang ekstrim. Kalau zuhud itu dia sudah tidak mau makan daging, ya, dia sudah tidak mau makan ayam, ya, pokoknya makanan-makanan yang sangat sederhana saja. Tidak seperti itu juga jamaah sekalian. Yang jelas apa yang ada itu yang kita syukuri. Dan hadis ini jamaah sekalian ingin menjelaskan tentang keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Keutamaan yang tidak dimiliki oleh istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Apa itu jamaah sekalian? Yang pertama, beliaulah wanita yang paling berilmu di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga beliau merupakan sahabiyah, wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada lebih dari 1000 hadis yang diriwayatkan oleh istri Rasulullah, dan semuanya hadis-hadis yang penting, yang jarang diriwayatkan oleh sahabat yang lain. Karena kenapa? Karena ini menyangkut masalah rumah tangganya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah di rumah, bagaimana Rasulullah mandi wajib, bagaimana Rasulullah mempergauli istrinya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan istrinya, bagaimana Rasulullah menjahit sendiri pakaiannya, memperbaiki sendiri sendalnya, dan seterusnya jamaah sekalian. Hadis yang seperti ini sangat banyak dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang tidak ada pada sahabat yang lainnya. Karena mereka sudah tidak tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumah. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, keutamaan yang ini saja berapa banyak amal jariahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sudah lebih 1400 tahun ia mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang mengamalkan
sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ilmunya itu dari beliau. Inilah yang disebut ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Orangnya sudah meninggal, tapi karena jasanya mengajarkan ilmu itu, coba bayangkan, sudah lebih 1400 tahun tapi orang mengamalkan sunnah-sunnah itu, maka Aisyah juga dapat pahalanya jamaah sekalian. Kemudian di antara keutamaan Aisyah radhiyallahu taala anha dibanding istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, itu merupakan satu-satunya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan masih gadis. Beda dengan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain yang sudah menjanda. Semuanya rata-rata sudah janda kecuali Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, dan tentu saja hadisnya jelas lebih utama menikahi seorang gadis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun Rasulullah sendiri lebih banyak menikahi janda, dan hadisnya sudah sangat jelas, tidak usah dibahas. Nah, ini bukan forumnya untuk membandingkan antara gadis dan janda. Ya, kita lagi membahas tentang makanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, ini satu-satunya istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi dalam keadaan gadis. Bahkan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Musa al-Asy'ari, itu kalau tidak tahu tentang hadis, maka mereka datang kepada Aisyah radhiyallahu taala. Apa maksudnya hadis ini? Setelah Aisyah menjelaskan kepada kami, barulah kami paham. Oh, ini maksudnya. Nah, ini juga menunjukkan jamaah sekalian bahwa tidak terhalang wanita itu menjadi seorang ulama, seorang alimah, seorang yang memiliki pengetahuan agama yang baik. Ya, bukan hanya untuk laki-laki saja yang bisa jadi ulama, perempuannya pun bisa menjadi ulama, sebagaimana Aisyah menjadi rujukan para sahabat dan para tabi'in kalau ingin belajar tentang hadis dan tentang hukum-hukum seputar agama ini. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis yang selanjutnya Imam At-Tirmidzi mengatakan hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abdul Aziz bin Muhammad an Suhail bin Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Abu Hurairah beliau mengatakan annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawaddaa min akli thawri aqitin, bahwa Abu Hurairah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu setelah memakan potongan keju. Thawr artinya qit'ah, aqitin artinya keju. Thumma ra'ahu akala min katifi syatin thumma shalla wa lam yatawadda. Dan Abu Hurairah juga melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu makan paha kambing wa lam yatawadda, dan tidak berwudu lagi. Jadi kata Abu Hurairah, saya pernah melihat Rasulullah makan potongan keju, setelah makan beliau berwudu. Setelah itu beliau kemudian makan paha kambing dan tidak berwudu lagi. Apakah dipahami dari hadis ini jamaah sekalian? Ternyata keju itu sebagai pembatal wudu atau bagaimana? Jamaah sekalian, kata ulama kita yang mensyarah hadis ini, wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama tadi, setelah makan keju beliau berwudu, itu wudu secara bahasa, wudu lugatan. Wudu itu secara bahasa apa jamaah sekalian? Wudu itu mencuci tangan. Jadi maksud Rasulullah berwudu setelah makan keju, yaitu Rasulullah mencuci tangannya. Ya, bukan wudu yang dipahami saat sekarang ini, wudu secara syar'an. Ya, dengan bacaannya, dengan gerakannya, ya, dengan apa yang dibahas yang kita ketahui dalam fikih kita, itu wudu secara syar'an. Ya, ini pentingnya kita merujuk pada pemahaman ulama kita. Kalau orang sekedar membaca hadisnya Rasulullah berwudu setelah makan keju, ya, berarti jangan-jangan keju ini pembatal wudu. Padahal wudu di situ hanya mencuci tangan saja, karena itu secara bahasa. Sama dengan sholat. Ya, sholat itu secara bahasa
berdoa. Kalau orang berdoa itu artinya lagi sholat secara bahasa. Tetapi secara syar'an, ya sholat itu seperti yang kita kenal, diawali dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, dengan bacaan tertentu dan gerakan tertentu itu secara syar'an. Tetapi secara lughatan, secara bahasa, sholat itu berdoa. Ya, kita berdoa itu namanya sholat. Ya, secara bahasa. Tetapi kalau secara syar'an, ya, secara istilah, ya, sholat itu seperti yang kita kenal, dimulai dengan takbiratul ihram, ditutup dengan salam, diakhiri dengan salam. Maka yang dimaksud oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu setelah makan potongan keju, yaitu mencuci tangannya. Sebagaimana kalau kita sudah makan, jamaah sekalian, apalagi mungkin yang kadang belepotan, itu biasanya kita cuci tangan. Kemudian beliau makan paha kambing, tsumma shalla wa lam yatawadda, dan Rasulullah sholat dalam keadaan tidak berwudu lagi. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr, wudu yang kedua ini adalah wudu secara istilah. Maksudnya apa? Rasulullah tidak berwudu lagi karena daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Selama pada saat makan tadi wudunya tidak batal dengan alasan yang lain. Ya, dan tidak harus ia memperbarui wudunya setiap akan sholat, setiap itu juga berwudu. Berapa banyak ulama kita itu sholat subuh dengan wudu saja, ya, tidak perlu lagi. Kenapa? Karena tidak tidur, ya, belajar mengkaji ilmu, ya, akhirnya ia sholat subuh dengan wudu isyanya, selama tidak ada pembatal wudu. Dan maksud dari hadis ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagi beliau daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Kalau sudah makan tidak membatalkan wudu, kecuali kata sebagian ulama kita daging unta. Nah, itu berwudu lagi setelah makan daging unta. Saya kira ini jamaah sekalian, masih banyak hadis seputar makanan Rasulullah ini. Ini di antara bab yang paling panjang memang, mungkin masih ada sekitar 1 atau 2 kali pertemuan lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya jamaah sekalian. Ya, minimal dengan kita banyak mengirimkan sholawat dan salam kita kepada Rasulullah SAW dan meneladani akhlak-akhlak beliau, kesederhanaan beliau, bagaimana beliau berinteraksi dengan makanan dan menyikapi makanan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.